Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Perbuatan Bicara dan yang 4122 Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan apa itu ECM dan bagaimana caranya mengimplementasikannya menggunakan RStudio. Jadi di sini ECM itu singkatan dari Error Correlation Model. Dan ECM ini adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan antara error atau kesalahan dalam suatu sistem atau data. Tim juga mempelajari apakah kesalahan detik waktu atau variabel memiliki keterikatan dengan kesalahan detik lain. Ini berguna untuk mengidentifikasi pola-pola sistematis dalam error yang mungkin tersembunyi. Mengapa sih ECM ini digunakan? Nah, jadi ECM ini digunakan untuk meningkatkan akurasi model prediksi atau sistem kontrol dan mempertimbangkan korelasi antara error. Jika error bersifat sistematis dan berkorelasi, model bisa dimodifikasi untuk mengatasi bias atau noise yang muncul secara terstruktur. Terus kapan kapan sih HM ini bisa digunakan? Jadi HM ini bisa digunakan pada saat menganalisis data empiris atau data runtun waktu, saat mengembangkan model prediksi dalam statistik atau machine learning yang juga bisa untuk mendeteksi atau correlation pada sebuah error, dan yang terakhir untuk menganalisis efisiensi model prediktif. Terus di mana digunakan? Jadi HM ini digunakan dalam pengolahan data statistik, ekonometrika, dalam sistem kontrol teknik, dalam pengembangan algoritma machine learning, dan dalam metode akademik atau analisis data bisnis. Apa aja sih yang biasanya menggunakan HM ini? HM ini bisa digunakan oleh data scientist, peneliti dan akademisi, analis statistik atau ekonometrik, insinyur sistem atau kontrol. Jadi bagaimana sih HM ini bekerja gitu? HM ini bekerja dengan mengukur korelasi antara error atau residual pada model atau sistem. Ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan uji statistik seperti Durbin-Watson task atau ajang box, mengamati autocorrelation function ACF atau partial autocorrelation function (ACF), dan yang terakhir menyelesaikan model regresi atau prediksi agar mengatasi korelasi error, misalnya pakai model A5 atau generalized least square. Kita beramal lagi, mari kita langsung lanjut ke demonya. Jadi pastikan kalian udah punya aplikasi Artsy yang sudah terinstall di device kalian masing-masing. Dan kita mau import data dulu from Excel. Habis itu tunggu dulu. Terus kita browse, cari di tempat kalian simpannya di mana. Aku ini di sini. Kita tunggu karena ada lagi masih briefing. Jadi kita tunggu aja. Oke, setelah kita mau ini. Jadi itu import. Nah, oke. Nah, setelah udah kayak gini, uh, kita mau R script dulu buat tempat gua. R script, bisa kita ke section package, habis itu kita centang RDL, ATSA, car, terus LM test, dan stats. Jadi kalau misalnya ada beberapa packages yang belum kalian download gitu, download di aplikasi Artsy kalian bisa download di install ini dan tinggal ketik doang yang kalian butuhin habis itu download. Jadi segampang itu. Oke, sekarang udah checklist, kita tinggal apa namanya, ke section yang tadi R script-nya, kita paste data. Ya karena sebelumnya udah aku apa namanya, udah aku bikin di notes. Oke, jadi yang pertama pastinya kita mau mengubah data menjadi data time series dulu. Kita run, terus ininya juga nanya kenapa start dari tahun 2011 sama satu, karena kita mau itu dari tahun 2011 dan bulan 1 yaitu Januari. Frekuensinya 12 karena selama 12 bulan. Oke, nah habis itu setelah udah, kita sekarang mau melihat plot datanya. Kita log, habis itu kita run. Ini udah ada plot datanya, bisa dilihat ya.
Terus abis itu kita sekarang mau cek stasionaritas. Stasioneritasnya, bloknya semuanya, berapa kurs BRS, D-kurs, dan DBRS-nya. Terus, nah, situ kita blok yang ini, kita lihat mau yang di first difference-nya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari p-value-nya, p-value itu adalah 0,01, berarti dia udah stasioner, karena dia lebih kecil daripada 0,05. Sekarang, kita mau lihat regresinya nih. Ini kita run, mau lihat darinya, kalau di sini kita bisa lihat kalau R-square-nya itu udah 0,172 atau 91%, dimana dia udah baik ya. Berarti kita bisa lanjut karena dia udah, dan kita juga bisa lihat di sini signifikannya itu di BRS, karena bintangnya paling banyak di BRS, di variable BRS. Selanjutnya kita mau memunculkan residualnya. Kita run. Oke, di sini juga udah stasioner. Selanjutnya kita mau ubah time series. Oke, ya mau gabungkan objek. Ini datanya udah digabungin gitu ya. Jadi udah ada kurs BRS, ECT, ECT1, L1 kurs, L1 BRS. Lagi, kita mau ngelihat masih ECM-nya. Oke, di sini bisa dilihat kalau R square-nya itu 0,05369. Eh, Berarti dia udah bagus gitu ya, dan prevalence juga di sini udah 0,02, berarti dia udah lebih baik gitu karena kecil gitu. Terus sekarang kita bisa lihat mau uji homoskedasitas HR-nya pakai NCF test. Terus sini bisa dilihat kalau apa namanya p-value-nya 0,003, berarti dia udah lebih kecil daripada 0,05. Dan ini juga tulisan non concept parent score. Skornya juga 13,202. Ya, sebenarnya udah sih di awal. Terus ini kita uji otopsi di package alamnya. Bisa lihat p-value-nya 0,6857. Terus kita mau ngelihat di RDL-nya, oke p-value-nya itu score-nya 0,97% ya, berarti udah bagus. Terus sekarang kita cek apakah ada koin tidak gitu. Kita cek kontesnya aja gitu. Coba kita lihat sekarang. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini kontesnya itu 0,08251 gitu ya, mendekati gitu. Berarti dia terintegrasi. Sekarang kita mau ngelihat sama ECM-nya, pengen dia udah 0,02501. Dan yang terakhir, kita mau bandingkan outputnya.
Oke, jadi di sini kita bisa lihat Koresida sebenarnya di 51,1, terus multiplier square yang di 0,0777, adjust hard square yang di 0,053699, benar. Selanjutnya juga udah bagus 0,02501 yang di 3,231, dan dia bisa dilihat kalau dia paling baiknya itu di L1 course dan L1 BS. Oke, ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.